Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita mempresentasikan pengantar filsafat hukum sesuai dengan tugas yang diberikan. Baca baik-baik, pelan-pelan ya, karena sebentar lagi kita sudah mau memasuki tes. Nah, dimulai dari Tinur dulu, silakan baca Tinur. Baik, Bapak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Hengki Solihin MZ SHMH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum, serta teman-teman semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah. karena berkah dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam perkuliahan hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah individu dalam pengantar filsafat hukum, yaitu mengenai mazhab dalam aliran filsafat hukum, di mana saya di sini memakai atau dari pemikiran tokoh George Edward Moore atau G.E. Moore dengan etika normatifnya. Selanjutnya, adapun untuk presentasi kali ini ada 7 bab, di mana ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan makalah, manfaat makalah, sistematika, lalu bab 2 ada landasan teoritis, bab 3 ada kajian tokoh, bab 4 tinjauan terhadap relevansi pemikiran tokoh dalam konteks Indonesia, bab 5 ada analisis dan argumentasi filosofis, serta bab ke-6 yaitu ada tinjauan kritis pribadi, dan yang ke-7 atau bab ke-7 yaitu penutup. Meliputi ada kesimpulan maupun refleksi atau saran. Langsung saja untuk bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, dasar kekuatannya mengikat, serta hubungan hukum dengan moral dan masyarakat. Dalam perkembangan filsafat hukum, terdapat berbagai mazhab atau aliran yang menawarkan pandangan berbeda tentang asal-usul sifat dan fungsi hukum. Mazhab-mazhab filsafat hukum yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Mengenai pengertiannya, yaitu aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan buatan manusia atau hukum positif, tetapi ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam yang bersifat universal dan abadi. Karakteristiknya yaitu hukum alam dianggap berasal dari Tuhan atau rasio manusia yang menjadi dasar moral dan keadilan yang harus ditaati. Pembagian hukum alam rasional, irasional, hukum berasal langsung dari Tuhan, itu ada menurut Thomas Aquinas. Lalu hukum alam rasional, hukum berasal dari akal budi manusia, menurut Immanuel Kant. Lalu tokoh pentingnya juga ada John Locke, Immanuel Kant, dan Thomas Aquinas. Kontribusinya menegaskan bahwa hukum positif harus selaras dengan prinsip moral universal agar sah dan adil. Yang kedua ada mazhab positivisme hukum atau legal positivisme. Pengertiannya hukum adalah peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa negara terlepas dari nilai moralnya. Karakteristiknya memisahkan hukum dan moral secara tegas. Hukum berlaku karena adanya kekuasaan dan prosedur formal. Tokoh pentingnya ada Hans Kelsen, John Austin. Lalu kontribusinya memperjelas konsep hukum sebagai sistem norma yang bersifat formal dan mengikat secara sosial. Yang ketiga ada mazhab utilitarianisme, yaitu hukum harus berorientasi pada kemanfaatan terbesar bagi masyarakat. Karakteristik hukum dinilai berdasarkan akibat dan manfaat sosialnya, bukan hanya norma formal. Tokoh pentingnya ada Jeremy Bentham, John Stuart Mill.
Kontribusinya mendorong hukum yang pragmatis dan berfokus pada kesejahteraan umum. Lalu yang keempat ada mazhab sejarah atau historical school. Pengertiannya yaitu hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai ekspresi jiwa bangsa atau Volkes. Karakteristik hukum tidak bisa dipaksakan secara abstrak, melainkan harus sesuai dengan tradisi, adat, dan sejarah masyarakat. Tokoh pentingnya ada Friedrich Karl von Savigny. Kontribusi menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembentukan hukum. Lalu kelima ada sociological jurisprudence. Pengertiannya yaitu hukum harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat dan fungsi sosialnya. Karakteristik memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat atau living law, bukan hanya hukum tertulis. Tokoh pentingnya ada Roscoe Pound. Kontribusi menghubungkan hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keenam ada mazhab realisme hukum atau legal realism. Pengertiannya yaitu fokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik, bukan hanya teori atau norma tertulis. Karakteristik menyoroti peran hakim, kebijakan, dan faktor sosial dalam menentukan hasil hukum. Pentingnya ada Oliver Wendell Holmes. Kontribusinya mengkritik formalitas hukum dan menekankan dinamika hukum dalam praktik. Masih dalam latar belakang, selanjutnya, filsafat moral atau etika merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas mengenai prinsip-prinsip yang membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dalam konteks pemikiran barat modern, tokoh George Edward Moore atau G.E. Moore menjadi salah satu figur penting dalam pengembangan etika normatif, khususnya melalui kritiknya terhadap naturalisme etis dan pengemukaan teori atau intuisionisme etis. Moore berpendapat bahwa istilah baik atau good merupakan konsep sederhana yang tidak dapat didefinisikan secara naturalistik, dan bahwa pengetahuan moral dapat diperoleh melalui intuisi rasional. Mazhab filsafat yang dianut oleh Moore dapat dikategorikan ke dalam aliran realisme etis dan intuisionisme, yang menganggap bahwa nilai-nilai moral bersifat objektif dan dapat diketahui secara langsung oleh akal budi. Pemikiran ini berkontribusi besar terhadap pembentukan dasar-dasar etika normatif, yang bertujuan menetapkan prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Pemikiran Moore relevan untuk dianalisis tidak hanya dari segi filosofis, tetapi juga dalam kerangka normatif yang lebih luas, termasuk dalam pembentukan norma hukum dan etika publik. Di Indonesia, misalnya, etika normatif tercermin dalam nilai-nilai dasar Pancasila dan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan dalam perumusan norma hukum. Dengan demikian, kajian terhadap mazhab filsafat G.E. Moore dan implikasinya terhadap etika normatif menjadi penting sebagai upaya pemahaman mendalam atas dasar moralitas dalam kehidupan sosial, hukum, dan kebijakan publik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa mazhab filsafat yang dianut oleh G.E. Moore dan bagaimana karakteristik utamanya? Lalu yang kedua, apa implikasi pemikiran etika normatif G.E. Moore terhadap pemikiran moral dan hukum kontemporer? Serta yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran G.E. Moore dalam konteks nilai-nilai normatif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pancasila dan norma hukum nasional. Tujuan makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa mazhab filsafat yang dianut oleh G.E. Moore dan bagaimana karakteristik utamanya. Lalu tujuan makalah yang kedua yaitu untuk mengetahui apa implikasi pemikiran etika normatif G.E. Moore terhadap pemikiran moral dan hukum kontemporer. Serta yang ketiga untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran G.E. Moore dalam konteks nilai-nilai normatif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pancasila dan norma hukum nasional. Mengenai manfaat penulisan makalah, yang pertama, manfaat pertama yaitu ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat moral, khususnya dalam memahami aliran intuisionisme etis dan realisme moral yang dianut oleh G.E. Moore.
Lalu yang kedua, menjadi referensi akademik dalam memperdalam pemahaman mengenai etika normatif sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak secara etis dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang ketiga, menggali relevansi pemikiran Moore dalam konteks perkembangan teori etika kontemporer dan perbandingannya dengan aliran etika lain seperti utilitarianisme, deontologi, dan virtue ethics. Selanjutnya yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran moral dan intelektual bagi mahasiswa, pendidik, serta masyarakat umum tentang pentingnya memahami dasar-dasar etika normatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memberikan wawasan kepada para pengambil kebijakan, pembuat hukum, dan pelaku profesi tentang pentingnya dasar moral dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan norma hukum. Lalu yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan nilai-nilai normatif yang bersumber dari pemikiran rasional dan objektif dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu mengenai sistematika penulisan, makalah ini terdiri dari 7 bab, yaitu ada pendahuluan, landasan teoritis, kajian tokoh, tinjauan terhadap relevansi pemikiran tokoh, analisis dan argumentasi filosofis, tinjauan kritis pribadi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, bab kedua yaitu ada landasan teoritis filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat hukum secara mendalam, mencakup aspek ontologis, apa itu hukum, epistemologis, bagaimana hukum diketahui, dan aksiologis, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Menurut Gustav Radbruch, filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan antara kenyataan hukum positif dan ideal moral atau keadilan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, filsafat hukum tidak hanya berurusan dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan etis dan normatif yang mendasari pembentukan hukum. Etika normatif dan kaitannya dengan hukum. Etika normatif merupakan cabang dari etika yang berusaha merumuskan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Dalam konteks hukum, etika normatif berperan dalam memberikan dasar moral bagi penilaian terhadap suatu aturan, apakah adil, layak, atau sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. G.M. Moore melalui karyanya Principia Ethica 1903 menegaskan bahwa konsep baik tidak dapat didefinisikan secara naturalistik atau disebutnya sebagai naturalistic fallacy, tetapi merupakan konsep dasar yang diketahui secara intuitif. Ia meletakkan dasar bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memiliki nilai intrinsik, bukan semata-mata karena akibatnya. Pemikiran ini mewakili aliran realisme moral dan intuisionisme yang sangat relevan untuk memberikan arah normatif dalam penyusunan dan penerapan hukum. Dengan demikian, hukum seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai produk formal dari lembaga negara, tetapi sebagai perwujudan dari nilai-nilai moral objektif yang diketahui melalui akal dan intuisi manusia. Hubungan etika normatif, majah filsafat dan hukum. Pemikiran etika normatif G.M. Moore dapat dihubungkan dengan teori hukum alam, yaitu natural law teori, yang meyakini bahwa hukum harus selaras dengan prinsip moral universal. Dalam teori hukum alam, hukum tidak hanya berasal dari kehendak penguasa, tetapi juga harus didasarkan pada keadilan dan kebaikan yang bersifat objektif. Mazhab ini sejalan dengan pemikiran Moore yang menekankan bahwa nilai baik bersifat non-natural dan intuitif. Oleh karena itu, landasan normatif dalam filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat. Dan dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai segala sumber hukum negara. Selanjutnya, bab ketiga mengenai kajian tokoh. Di sini, seperti yang sudah dijelaskan, saya mengambil dari pemikiran tokoh G.M. Moore. Yang pertama mengenai kajian tokohnya yaitu apa mazhab filsafat yang dianut oleh G.M. Moore dan bagaimana karakteristik utamanya.
G.M. Moore menganut mazhab filsafat analitik, khususnya dikenal sebagai pelopor filsafat analitik bahasa dan realisme baru atau neorealisme. Ia bersama tokoh seperti Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein termasuk pendiri tradisi filsafat analitik modern. Karakteristik utama filsafat yang dianut oleh G.M. Moore, filsafat analitik bahasa. Moore menekankan pentingnya analisis bahasa dalam filsafat untuk menghindari kebingungan yang timbul dari penggunaan ungkapan yang tidak jelas secara akal sehat. Ia berpendapat bahwa banyak masalah filsafat dapat diselesaikan atau dijernihkan dengan menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari. Lalu selanjutnya ada realisme baru atau neorealisme. Moore menolak idealisme dan empirisme yang dominan pada zamannya, serta menegaskan bahwa dunia materi adalah nyata dan independen dari persepsi manusia. Ia percaya pada eksistensi objek-objek eksternal secara nyata di luar pikiran. Lalu ada penolakan naturalistik fallacy. Dalam etika, Moore terkenal dengan kritiknya terhadap naturalisme etik, yaitu kesalahan naturalistik yang mencoba mendefinisikan baik berdasarkan fakta-fakta alam atau ciri-ciri alami. Menurut Moore, baik adalah konsep yang tidak dapat direduksi atau didefinisikan secara naturalistik, melainkan merupakan konsep primer yang berdiri sendiri. Lalu Moore mengemukakan bahwa setiap definisi baik dalam istilah non-etik selalu dapat dipertanyakan, sehingga baik tidak dapat didefinisikan secara memuaskan dengan istilah lain. Ini menegaskan posisi bahwa nilai moral bersifat unik dan tidak dapat disamakan dengan fakta empiris. Lalu Moore menekankan pentingnya akal sehat dalam metode filosofis dengan karya terkenalnya seperti Defense of Common Sense yang membela pandangan bahwa intuisi dan akal sehat adalah dasar yang valid dalam filsafat. Lalu dalam karyanya Principia Ethica, Moore mengembangkan teori etika yang menolak utilitarianisme dan menempatkan nilai intrinsik sebagai sesuatu yang unik dan tidak dapat direduksi ke hal-hal lain. Singkatnya, G.M. Moore adalah tokoh utama filsafat analitik yang menekankan analisis bahasa, realisme, dan penolakan terhadap reduksionisme dalam etika, dengan ciri khas penggunaan akal sehat dan penekanan pada konsep baik sebagai entitas yang tidak dapat didefinisikan secara naturalistik. Lalu yang kedua, apa implikasi pemikiran etika normatif G.M. Moore terhadap pemikiran moral dan hukum kontemporer? Implikasi pemikiran etika normatif G.M. Moore terhadap pemikiran moral dan hukum kontemporer sangat signifikan, terutama dalam menggeser fokus pembahasan etika ke ranah metaetika dan memperjelas batas antara fakta dan nilai normatif. Implikasi utama pemikiran G.M. Moore, penekanan pada konsep baik sebagai konsep sederhana dan tidak dapat didefinisikan. Moore menegaskan bahwa baik adalah konsep yang bersifat sederhana atau simple dan abstrak yang tidak bisa dijelaskan atau direduksi ke dalam istilah lain tanpa terjadi kekeliruan naturalistik atau naturalistic fallacy. Hal ini mengarahkan pemikiran moral kontemporer untuk lebih berhati-hati dalam mendefinisikan nilai-nilai moral dan menghindari penyamaan nilai normatif dengan fakta empiris. Pengaruh pada metaetika, pemikiran Moore membawa pergeseran dari etika normatif tradisional ke metaetika, yaitu kajian tentang filsafat, yaitu kajian tentang sifat, dasar nilai moral, dan bahasa etika. Dengan analisis bahasa yang tajam, Moore membuka jalan bagi filsafat moral abad ke-20 untuk lebih fokus pada bagaimana konsep moral dipahami dan digunakan bukan hanya pada apa yang harus dilakukan secara normatif. Lalu ada penolakan naturalistic fallacy dan argumen pertanyaan terbuka. Moore menunjukkan bahwa tidak mungkin mendefinisikan baik dengan istilah-istilah naturalistik seperti keinginan, kesenangan, atau manfaat.
Ini berdampak pada pemikiran hukum dan moral kontemporer, dengan menegaskan bahwa norma hukum dan moral tidak bisa langsung disamakan dengan fakta-fakta sosial atau biologis, sehingga memperkuat pemisahan antara deskripsi dan preskripsi dalam hukum dan moralitas. Lalu ada intuisionisme dan peran intuisi moral. Moore cenderung pada pandangan intuisionis yang menyatakan bahwa manusia memiliki kesadaran intuitif terhadap apa yang baik. Dalam konteks hukum dan moral kontemporer, ini menegaskan pentingnya pertimbangan nilai-nilai moral yang tidak semata-mata didasarkan pada data empiris, melainkan juga pada intuisi dan kesadaran moral yang mendalam. Namun perbedaan intuisi moral atau individu juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu ada konsekuensi terhadap hukum. Pemikiran Moore mengimplikasikan bahwa hukum tidak bisa hanya dibangun atas fakta-fakta sosial atau empiris saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai normatif yang bersifat fundamental dan tidak dapat direduksi. Ini menuntut pembuat hukum dan penegak hukum untuk memahami bahwa norma hukum harus berakal pada konsep nilai yang tidak bisa disederhanakan secara naturalistik, sehingga hukum harus mempertimbangkan aspek moral yang lebih mendalam dan tidak sekadar pragmatisme atau utilitarianisme. Singkatnya, pemikiran etika normatif G.M. Moore menegaskan bahwa nilai moral adalah konsep dasar yang tidak dapat direduksi ke fakta empiris, mendorong kajian metaetika yang lebih mendalam, dan menuntut pemikiran hukum serta moral kontemporer untuk mengakui adanya nilai-nilai normatif yang independen dari fakta, sehingga memperkuat dasar filosofis dalam pembentukan norma moral dan hukum. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai bagaimana relevansi pemikiran G.M. Moore dalam konteks nilai-nilai normatif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pancasila dan norma hukum nasional. Yang pertama, nilai baik sebagai konsep fundamental dalam Pancasila. G.M. Moore menegaskan bahwa konsep baik adalah sederhana dan tidak dapat direduksi ke istilah lain atau naturalistik farsi. Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang Maha Esa dapat dipandang sebagai konsep baik yang bersifat fundamental dan tidak bisa didefinisikan ulang secara sempit. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai normatif yang menjadi pedoman moral dan etika bangsa. Pemikiran Moore menguatkan bahwa nilai-nilai ini harus dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, bukan sekedar hasil dari fakta sosial atau politik. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan moral yang tidak boleh diabaikan atau disederhanakan. Lalu yang kedua ada penolakan naturalistik falsi dan norma hukum nasional. Moore menolak upaya mendefinisikan nilai moral hanya berdasarkan fakta empiris dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Norma hukum tidak hanya harus didasarkan pada kondisi sosial atau fakta politik semata, tetapi juga harus berakal pada nilai-nilai moral yang mendalam dan tidak dapat disederhanakan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai normatif yang harus dijaga agar hukum tetap berlandaskan moralitas yang kuat. Pemikiran Moore mengingatkan pembuat hukum dan penegak hukum agar tidak mengabaikan dimensi nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum. Lalu ada peran intuisi moral dalam pengambilan keputusan. G.M. Moore menekankan pentingnya intuisi moral dalam memahami nilai baik dalam konteks Indonesia. Pengambilan keputusan politik, sosial, dan hukum idealnya juga mempertimbangkan intuisi moral yang berakar pada budaya dan nilai luhur bangsa. Intuisi moral ini tercermin dalam penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Moore memberikan dasar filosofis bagi pentingnya mempertahankan nilai-nilai moral yang bersifat universal dan intuitif dalam kehidupan berbangsa. Lalu selanjutnya, penguatan landasan filosofis Pancasila. Pemikiran Moore dapat membantu memperkuat landasan filosofis Pancasila sebagai ideologi negara yang mengandung nilai-nilai etika normatif yang tidak dapat direduksi.
menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen politik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang fundamental, memperkuat argumen bahwa norma hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sebagai refleksi dari konsep baik yang universal dan abadi. Lalu bab keempat, sesuai dari format yang diberikan oleh Bapak Dr. Hengki, yaitu mengenai tinjauan terhadap relevansi pemikiran tokoh dalam konteks Indonesia. Yang pertama, di sini ada pemikiran Mukhtar Kusuma-Atmaja dalam Mazhab Filsafat Hukum. Mukhtar Kusuma-Atmaja dikenal dengan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau law as a tool, instrument of social development. Ia mengadaptasi aliran sosiologikal jurispruden yang menekankan fungsi hukum sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan sosial dan perubahan masyarakat secara pragmatis. Dalam konteks filsafat hukum, pemikiran Mukhtar menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis atau legisme, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau living law, sehingga hukum yang ideal adalah hukum yang memiliki kepastian sekaligus sesuai dengan nilai sosial yang berkembang. Pemikiran Mukhtar menegaskan pentingnya peran hukum dalam pembangunan nasional dan pembaharuan sosial, dengan pendekatan pragmatis dan sosiologis yang menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Lalu pemikiran G.M. Moore dan etika normatifnya. G.M. Moore adalah tokoh filsafat analitik yang menekankan konsep baik sebagai entitas sederhana yang tidak dapat direduksi ke istilah lain. Dalam etika normatif, Moore memperkenalkan intuisionisme yang menekankan peran intuisi moral dalam memahami nilai-nilai etis. Moore menegaskan bahwa nilai moral bersifat fundamental dan tidak bisa disamakan dengan fakta empiris. Pemikiran Moore memberikan dasar filosofis yang kuat untuk membedakan antara fakta dan nilai yang penting dalam pengembangan norma hukum dan moral. Selanjutnya yang ketiga, relevansi dan hubungan pemikiran Mukhtar Kusuma-Atmaja dengan G.M. Moore. Mukhtar Kusuma-Atmaja menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial yang pragmatis dan kontekstual. Sedangkan G.M. Moore menekankan nilai-nilai normatif yang bersifat fundamental dan tidak dapat direduksi. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya nilai dalam hukum dan etika. Namun pendekatan Mukhtar lebih menekankan pada fungsi sosial dan realitas hukum dalam masyarakat. Sementara Moore lebih menekankan analisis konseptual dan dasar filosofis nilai moral. Pemikiran Moore dapat memperkuat landasan normatif dari nilai-nilai moral yang menjadi dasar hukum sebagaimana yang dikembangkan Mukhtar, terutama dalam menegaskan bahwa nilai-nilai hukum tidak boleh disamakan atau direduksi menjadi fakta sosial semata. Dengan demikian, integrasi pemikiran Moore dan Mukhtar dapat memperkaya kajian filsafat hukum di Indonesia, yaitu dengan menggabungkan landasan normatif yang kuat Moore dan pendekatan pragmatis sosiologis dalam pembangun hukum, yaitu Mukhtar. Baik, selanjutnya di bab kelima, yaitu analisis dan argumentasi filosofis. Yang pertama, analisis filosofis, mazhab dalam aliran filsafat hukum. Mazhab dalam aliran filsafat hukum merupakan kerangka pemikiran yang membantu memahami hakikat hukum, fungsinya, serta hubungan hukum dengan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu mazhab penting adalah mazhab sejarah yang diperkenalkan oleh Friedrich Karl von Savigny. Mazhab ini menekankan bahwa hukum adalah ekspresi dari jiwa bangsa atau Volksgeist dan berkembang secara historis sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Mazhab sejarah menolak pandangan hukum sebagai sistem norma yang kaku dan universal atau legalisme, dan menegaskan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks historis dan sosial. Konsepsi ini relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum nasional. Mazhab ini memberikan dasar filosofis bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat, sehingga norma hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku.
Lalu argumentasi filosofis, integrasi mazhab sejarah dan etika normatif Moore. Mazhab sejarah menekankan pentingnya hukum sebagai ekspresi nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan Moore menekankan bahwa nilai-nilai moral, termasuk yang menjadi dasar hukum, adalah entitas normatif yang tidak dapat direduksi ke fakta empiris semata. Kombinasi kedua pemikiran ini memberikan kerangka yang kokoh untuk memahami hukum sebagai norma yang hidup dan sekaligus berlandaskan nilai moral yang universal dan fundamental. Relevansi terhadap hukum nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan segala sumber hukum Indonesia mengandung nilai-nilai normatif yang bersifat universal dan fundamental, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan. Pemikiran Moore memperkuat landasan filosofis bahwa nilai-nilai ini tidak boleh disamakan dengan fakta sosial atau politik, melainkan harus dihormati sebagai konsep baik yang mandiri dan menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum. Dasar hukum secara konstitusional, Pancasila diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Ini merupakan dasar hukum formal yang menguatkan filosofi hukum yang berakar pada nilai-nilai normatif yang universal dan hidup dalam masyarakat. Pemikiran Moore dan mazhab sejarah secara bersama-sama mengkritik positivisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis tanpa memperhatikan nilai moral dan konteks sosial. Mereka menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dan tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan budaya masyarakat. Lalu selanjutnya, bab ke-6 yaitu tinjauan kritis pribadi. Makalah ini mengangkat tema yang sangat penting dalam kajian filsafat hukum, yaitu pemahaman berbagai mazhab dalam filsafat hukum, sekaligus mengkaitkannya dengan pemikiran etika normatif dari George Erdős Moore. Pendekatan ini cukup menarik karena menggabungkan dua ranah kajian yang saling berkaitan, yakni filsafat hukum dan filsafat moral. Makalah ini menurut saya berhasil menguraikan berbagai mazhab yang tadi sudah disebutkan sebelumnya dalam filsafat hukum secara komprehensif, termasuk tadi ada aliran hukum alam, lalu positivisme, utilitarianisme, dan lain-lain, yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap keragaman aliran dalam filsafat hukum. Penjelasan tentang George Erdős Moore dan etika normatifnya sangat relevan, terutama dalam menyoroti konsep the good yang menurut Moore tidak dapat didefinisikan secara naturalistik dan pentingnya intuisi moral dalam etika. Hal ini memberikan dimensi baru dalam memahami norma hukum dari perspektif etika. Makalah ini juga menegaskan bahwa etika menurut Moore adalah nilai luhur kemanusiaan yang menjadi kewajiban manusia sebagai manusia. Sehingga etika normatif sangat cocok untuk dijadikan landasan dalam filsafat hukum yang mengatur tingkah laku dan norma dalam masyarakat. Lalu bab ke-7 atau terakhir, penutup, ada kesimpulan dan refleksi. Untuk kesimpulannya, pemikiran George Erdős Moore, terutama melalui etika normatifnya yang menekankan bahwa nilai kebaikan bersifat objektif dan tidak dapat direduksi pada fakta-fakta alamiah, menawarkan perspektif mendalam bagi perenungan tentang dasar moral dari hukum. Dalam konteks filsafat hukum, Moore tidak hanya menantang pendekatan legal positivistik yang memisahkan hukum dan moralitas, tetapi juga mengundang kita untuk meninjau kembali hakikat keadilan dan kebenaran hukum yang tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas atau prosedur. Melalui pendekatan intuisionisme etis, Moore seolah mengingatkan bahwa di balik setiap norma hukum terdapat pertanyaan etis yang terbuka. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan logika hukum, tetapi dengan kepekaan moral yang mendalam. Ini menjadi penting di era kontemporer, ketika hukum seringkali dihadapkan pada dilema nilai dan konflik kepentingan. Dengan demikian, meskipun Moore bukan filsuf hukum secara langsung, warisan pemikirannya tetap relevan untuk memperkaya diskursus hukum normatif. Pemikiran Moore mengajak kita untuk tidak hanya melihat hukum sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral yang lebih tinggi,
nilai yang hanya dapat ditangkap melalui intuisi moral dan refleksi etis yang jujur. Selanjutnya ada refleksi. Pemikiran George Edmore memberikan ruang refleksi yang luas bagi para akademisi, mahasiswa hukum, maupun praktisi dalam memahami dimensi moral dari hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengkaji filsafat hukum untuk tidak hanya terpaku pada pendekatan positivistik atau dogmatis, tetapi juga membuka diri terhadap pendekatan etis yang lebih mendalam, sebagaimana ditawarkan oleh More. Sebagai saran, pemikiran More dapat dijadikan pijakan untuk mendorong diskursus hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada nilai. Dalam pendidikan hukum, pendekatan etika normatif ini dapat memperkaya wawasan mahasiswa agar tidak hanya memahami hukum sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai cermin moral masyarakat yang ideal. Refleksi dari makalah ini menunjukkan bahwa hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan etis yang mendasar. Nilai baik yang diajukan More sebagai sesuatu intuitif dan tak terdefinisikan secara objektif justru memberi peluang bagi hukum untuk terus direfleksikan dan dikritisi secara etis agar hukum tidak kehilangan jiwanya sebagai penjaga keadilan. Dengan memahami bahwa hukum bukan hanya tentang apa yang legal, tetapi juga tentang apa yang baik, kita diajak untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun materi yang telah saya paparkan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian analisa Nur ini sudah cukup bagus sekali ya. Saya kemarin kan bilang bahwa tugas pengantar filsafat hukum ini menentukan nilai. Nur sudah sangat berkesesuaian kalau kita lihat di sini. Apa yang diberikan, apa yang dianalisa, bagaimana cara pertanggungjawabannya. Oh ya, tadi aku lupa bilang, kalau daftar isi ada Teh Tunu? Ada Pak, aman semua ada. Aman ya? Oke.